Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di video ini saya akan membahas tentang mati suri. Masih ingatkah kisah nyata Azlina, kejadian silam yang menggetarkan hati banyak orang? Gadis yatim berhijab dari keluarga sederhana asal Bengkalis yang mati selama 2 jam. Dan selama itu pula ia diperlihatkan banyak kejadian di alam barzah yang tak pernah ia lupa hingga detik ini. Detik menjelang sakaratul maut, dia melihat malaikat datang dan mencabut nyawa. Detik menjelang sakaratul maut, dia melihat malaikat datang dan mencabut nyawanya dari sebelah kanan kakinya. Rasanya seperti kulit hewan yang disayat. Dari dagingnya, sakit sungguh sakit tuturnya. Setelah ruhnya dicabut dari jasad, ia pun melihat paman dan dokternya yang kala itu sedang menangani perawatan untuk di rumah sakit. Setelah itu dia pun mengaku ditanya soalan oleh malaikat, dan kala itu dia mampu menjawab soalan tanpa tersendat. Setelah itu dia pun dibawa oleh malaikat bertemu dengan ayahnya yang sudah lama meninggal. Yang kala itu ayahnya nampak lebih muda. Ayahnya pun menangis dan menyuruh kembali. Kembalilah, kasihan adik-adikmu, tutur si ayah. Namun Azlina berkata, tidak ayah, janji Allah sudah tiba. Setelah itu dia pun kembali di bawah malaikat, bertemu dengan seorang wanita cantik bercahaya, dan didudukkan di kursi yang begitu empuk. Lalu ruh Azlina pun bertanya, siapa Anda? Wanita itu pun menjawab, sayalah amalmu. Lalu Azlina pun dibawa lagi, diperlihatkan hadapannya seorang yang memikul besi amat berat dan rantai di tangannya. Bajunya robek-robek dan bau busuk menjijikan. Lalu ruh Azlina pun bertanya, siapa orang itu pada amalnya? Amal pun menjawab, orang tersebut orang yang membunuh tapi tidak dipertanggungjawabkan di dunia. Lalu Azlina pun melihat seorang yang kulit dan dagingnya terburai. Ia pun bertanya, kenapa dengan orang itu? Amal pun menjawab, dia tidak pernah sholat. Lalu dia pun melihat seorang yang dihantam besi ke tubuhnya adalah orang yang gemar berzina. Lalu dia pun melihat juga orang yang saling bunuh. Manusia golongan itu ialah manusia yang gemar bertengkar dan membenci orang lain hingga menerornya. Adapun ia melihat 80 mata tusukan. Tiap-tiap tusukan terdapat 80 mata pisau yang tembus ke dada orang yang senang membunuh. Dan orang yang dihempaskan ke tanah lalu dibunuh, bangun lagi. Dan begitu seterusnya adalah anak durhaka yang tidak memelihara orang tuanya sewaktu di dunia. Demikianlah Azlina ditampakkan berbagai macam siksa di alam barzah. Lalu Azlina dibawa malaikat ke suatu tempat yang gelap. Tiba-tiba ia pun mendengar suara mengucap Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan saat itu pula ada seseorang yang menggalungkan sebuah tasbih yang mempunyai 99 biji. Dan di sana ia pun sholat layaknya orang yang sholat di dunia. Setelah itu ia pun mendengar azan yang mirip sekali dengan azan di Masjid Nabawi. Dan setelah itu pun ia diperlihatkan di hadapannya makam Nabi Muhammad, dan di makam tersebut banyak sekali batang-batang emas yang di dalamnya ada tampak husnul khotimah. Lalu mengeluarkan cahaya dan terdengar suara, tolong sampaikanlah kepada umat untuk sujud pada Allah. Setelah itu pun ruh Azlina melihat miliaran manusia dari beraneka ragam abad berkumpul di suatu tempat seperti tanah lapang yang sangat luas. Ruh Azlina pun cuma berjarak 5 meter saja dari kumpulan manusia itu. Dan ia mendengar kumpulan manusia itu berbicara, cepatlah kiamat, saya tidak tahan lagi di sini ya Allah. Manusia-manusia itu pun memohon, tolong kembalikan saya ke dunia, saya ingin beramal. Begitulah tutur Azlina dengan apa yang dilihatnya. Setelah itu, tiba-tiba Azlina merasa jantungnya berdetak begitu kuat, dan saat itu membuka mata, ia ada di dunia kembali. Itulah kejadian nyata Azlina saat dia telah meninggal dunia. Kisah ini cukup menjelaskan bahwa alam barzah, neraka, dan surga itu memang betul adanya, dan perbuatan dosa sekecil apapun kelak harus dipertanggungjawabkan. Barang siapa yang menyeru kepada sebuah petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya. Hal tersebut tidak mengurangi akan pahala-pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Saya berharap teman-teman mendapatkan ilmu yang sudah saya bagikan, dan pastinya sebarkan ilmu tersebut agar bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.